Oke, diklik rekam dulu, Cak. Ya. Jadi Pak Widodo, kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Mohon maaf Pak Muji, mohon maaf. Dimulai dari pertanyaannya, nanti rekamannya. Dibuang dulu Cak Rangga. Dibuang dulu rekamannya. Oke, Cak, sudah. Oke, ya silakan bertanya kembali Mas Widodo. Oke, silakan direkam. Oke, silakan Pak Widodo, silakan bertanya. Oke, ini sekarang ini kami mungkin atau provinsi lain atau mana saya juga belum tahu, karena kebetulan di provinsi saya, kebetulan di OPD kami ini kan SPD kan barang yang baru, kan gitu kan Pak. Nah di situ itu apa user atau akunnya PPK itu tidak ada, yang ada user akunnya PPTK, kan gitu kan Pak. Jadi nanti sepertinya kalau dilihat semuanya itu bermuaranya ke PPTK, gitu Pak. PPK-nya malah tidak ada. Nanti sangkutannya kita dari mana? Gitu. Mungkin itu pertanyaan Pak Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Widodo. Monggo Pak Muji Santosa untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Widodo. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Widodo dari Sumatera Utara ya. Enggak salah. Sumatera Utara. Kita lihat PP 12 tahun 2019. Di sana akan disebutkan pengguna anggaran PA, kuasa pengeluaran KPA, dan PPTK. Tidak menyebut PPK. Ya, kalau dilihat PP 12 tadi. Nah, aplikasi Bapak, aplikasi SP ini berarti kan selaras juga dengan PP 12 tadi. Ya. Maka harusnya PPK tadi ditempatkan di mana? Harusnya ditempatkan di KPA atau ditempatkan di PPTK. Tidak membuat lagi suatu hal yang baru. Ya. Ketika membuat hal yang baru, berarti ini kan nggak cocok dengan aplikasinya. Sebenarnya nggak cocok dengan PP-nya. Ya. Ya, ini memang tidak selaras nih. Kalau menurut saya harusnya ditempatkan di KPA atau kepada PPTK yang dia memiliki sertifikasi. Ya. Tapi kenyataannya teman-teman daerah ada sebagian yang membuat skema ada PA, KPA, PPK, dan PPTK. Nah, seperti itu berarti dia ditempatkan di mana? Di aplikasinya. Nah, ini sebenarnya yang menjawab bukan kewenangan saya, bukan kewenangan LKPP. Ini kewenangan Kemendagri. Karena aplikasi ini yang membangun Kemendagri. Ya. Jadi LKPP pun mungkin nggak bisa menjawab karena ini ruang aplikasinya adalah yang membangun adalah Kemendagri. Ya kalau menurut saya solusinya ya dititipkan aja. Minta akun sebagai PPTK, tapi dia sebenarnya PPK yang berserikat. Ini pendapat sementara saya ya. Saya nggak punya kewenangan di sini. Saya tidak punya kewenangan di sini, cuman saya memberi mungkin solusi PPK-nya adalah KPA atau adalah PPTK atau PPK tadi minta dalam aplikasi dia dicatat sebagai PPTK, padahal sebenarnya dia PPK. Ya. Jadi ada PPK yang bukan PPK, ada PPK yang pinjam tempat di PPTK. Itu mungkin solusinya. Ya. Tapi mohon maaf, ini bukan kewenangan saya, bukan kewenangan LKPP juga mungkin. Ini adalah kewenangan dari Kemendagri. Jawaban saya adalah solusi sementara begitu. Ya mungkin bisa dikoreksi. Yang penting semuanya bisa ditelusuri lah nanti. Ya kewenangan-kewenangan tadi. Mungkin itu jawabannya. Mohon maaf kalau belum tuntas. Ada lagi yang mau melanjutkan? Bagaimana di Tulang Bawang? Sudah ada cerita hal ini Pak Rangga? Ya, sebenarnya seiring sejalan sih yang disampaikan Suhu bahwa di PP 12 dengan di Perpres 33 di sana tidak juga ada honor PPK. Nah, kemudian di PP 12 itu salah satu tugas PPTK kan ditambahkan membantu proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Jadi di Tulang Bawang KPA di PPK kan. Jadi kita tidak mengalami kendala hal tersebut, otomatis KPA di PPK kan. Jadi di SIPD-nya ya PPTK memang nanti yang mengambil peranan. Kalau disambungin lagi ke PRKPP 9, PPTK itu tim pendukungnya PPK. Makanya sebenarnya sudah klop sih yang Pak Muji bilang tadi. Kalau KPA jadi PPK, kemudian dibantu oleh PPTK. Itu Pak tambahannya Pak. Ya. Ya. Sementara gitu dulu. Apa? Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Muji Santosa, terima kasih Cak Rangga yang telah melengkapi jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Widodo. Oke, siap. Makasih. Ini sudah menginjak jam 15.37. Apakah bisa dimulai Pak Muji? Oke, kita mulai aja Pak.
Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, serta salam pengadaan. Yang saya hormati, Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, seluruh peserta kelas online untuk membahas tes online MS yang ke-24. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu. Kebetulan hari ini saya Mustafa dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur ditugasi Pak Muji Santosa untuk memandu jalannya kelas online pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, terhindar dari segala penyakit termasuk COVID yang sedang melanda. Terkhusus juga hari ini kita monggo bersama-sama mendoakan sahabat kita, Pak Muklis Isna ini yang saat ini masih dalam isolasi. Mudah-mudahan segera tersembuhkan dari COVID-19. Monggo berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sore ini kelas online kita khusus membahas tentang tes online Muji Santosa yang ke-24. Jadi tekniknya Bapak Ibu, sore ini kita akan membahas setiap soal dan pada setiap sesi soal yang telah dibahas, setiap soal tersebut silahkan Bapak Ibu bertanya. Barangkali pilihan jawaban yang telah ditetapkan ada yang kurang pas, atau barangkali Bapak Ibu punya pendapat lain dan punya argumentasinya, dipersilahkan. Jadi tiap soal kita bahas bersama dan nanti kita akhiri jam 17.00 WIB. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Muji Santosa untuk memulai jalannya pembahasan tes online MS yang ke-24. Dipersilahkan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Mustafa, moderator ya, di acara sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Papua, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa, kita membahaskan mengenai tes online yang ke-24. Besok hari Sabtu ya, itu ada tes online yang ke-25. Dibuka jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi sampai jam 7 malam, 7.30. Ya, silakan Bapak Ibu bisa ikut. Jumlah soal mungkin sekitar 36. Ya. Jadi kita kenalkan namanya kelas MS ini ya. Jadi kelas Muji Santosa ini ya, ada WA-nya ada 4 grup kalau nggak salah ya. Kita belajar setiap 2 jam. Sejak subuh sampai malam ya. Sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Termasuk Sabtu, Minggu. Insya Allah soalnya ada terus. Ya, silakan Bapak Ibu simak ya. Soalnya ada yang mudah itu. Mengarah pada jawaban tertentu. Supaya kita paham aja. Berikutnya kelas ini, ya setiap 10 hari sekali ada tes online. Besok adalah hari yang ke-10. Silakan Bapak Ibu ikuti. Soal ini, tes ini sebenarnya sifatnya happy test. Tes yang ya, santai-santai aja lah sebenarnya. Dijawab dari mulai jam 6 pagi, kalau mau sempat pagi kerjakan pagi, kalau siang kerjakan siang, malam kerjakan malam, ya sampai jam 7:30 lah. Ini tidak ada sertifikatnya ini. Silakan dikerjakan sendiri, dikerjakan sama-sama juga boleh ya. Kemudian kelas MS ini ya, setiap minggu ada webinar gratis sertifikat. Ya. Rencananya nanti Februari ada bahkan mungkin sampai 8 webinar lah yang diberikan pada kelas MS. Hari ini, di Zoom ini, di sesi ini,
kita membahas tes online yang ke-24, besok Sabtu yang ke-25. Bapak Ibu yang hormati boleh menyampaikan masalah ya atau pertanyaan lain mungkin yang nggak ada kaitannya. Slide itu nggak apa-apa juga karena kita santai aja. Berikutnya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum bergabung bisa mengikuti kelas khusus PBJMS ini. Ya ada kontribusinya 60.000 sebulan, mendapat 4 webinar ya. Setiap hari, setiap 2 jam dapat soal ya. Setiap 10 hari ada tes online. Silahkan daftar ke Bitly-nya atau ke adminnya ini. Berikutnya Bapak Ibu, acara hari ini adalah donasi ya. Donasi untuk gempa Sulawesi Barat dan banjir Kalsel. Alhamdulillah hari ini terkumpul 4 juta rupiah. Nanti akan kita bagikan pada Sulawesi Barat 2 juta rupiah, Kalsel 2 juta rupiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya menolong mereka. Ya. Baik Ibu, kita lanjutkan pada pembahasan soal yang ke-1. Ya, soalnya ini ada 36. Mungkin akan habis, mungkin juga tidak akan habis. Ya, kita santai aja. Yang penting Bapak Ibu paham. Ya. Ini soal yang ke-1. Ya. Soal ke-1 ini adalah PT JKB, yaitu kontraktor penyedia jasa konstruksi. Berdiri 31 Oktober 2020. Untuk ikut tender 6 miliar di Januari ini, sekarang 2021. 6 miliar berarti adalah untuk usaha menengah. Jadi usaha konstruksi atau paket usaha kecilnya sampai dengan 2,5 miliar. Ini berarti 6 miliar berarti untuk paket menengah. Kalau paket menengah berarti diminta mengenai laporan keuangan. Ya. Tapi ini penyedia baru diminta nggak laporan keuangannya. Ya. Jadi jawabannya ada diminta per 31 Desember 2020, tidak diperlukan karena usaha baru, tidak diperlukan karena nilai pengadanya di bawah 10 miliar, tidak ada jawaban. Ini ada jawabannya ABC gitu ya. Yang C, tidak diperlukan karena nilai pengadanya di bawah 10 miliar. Tidak ya. Jadi yang di atas 2,5 miliar diperlukan laporan keuangan. Tidak diperlukan karena usaha baru. Ya, ini karena paket menengah memerlukan cash flow-nya, modalnya itu bagaimana? Kalau cash flow modalnya nggak jelas, nanti kan mengganggu pelaksanaannya. Maka walaupun yang usaha baru diperlukan. Ya, diperlukan per kapan? Per 31 Desember 2020. Demikian yang saya sampaikan. Sepakat atau tidak sepakat atau belum jelas? Silakan. Ya. Boleh bertanya saya, Su? Boleh, boleh. Belum yang lain. Yang lain barangkali terkait soal yang nomor 1 ini ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Kalau ditetapkan per tanggal 31 Desember 2020. Nah, tender di bulan Januari ini kan Januari ini panjang, mesti ada sepanjang 30 hari, 31 hari, katakanlah hari kerja 25. Bagaimana kalau tendernya diumumkan tanggal 10 misalkan. Nah, sedangkan dia berdiri pas awal Januari ini. Nah, itu bagaimana terkait ini kan bisa dimungkinkan itu terjadi. Nah, kalau dikembalikan ke soal nomor 1 ini, bagaimana nggih Pak Muji kalau seperti itu? Ya, kebetulan ini berdiri kan Oktober ya, 2020. Oktober mensimulasikan berdirinya Januari. Ya. Oke, Januari awal ini. Ya. Diumumkan tanggal 10 Januari. Ya, dia berdiri 10 Januari. Oke. Ya boleh aja, Pak. Dia kan buat laporan keuangan. Anget. Laporan keuangan per kapan? Bisa dibuat 20 Januari dan sebagainya. Jadi kalau norma laporan keuangan adalah per 3 September. Bisa juga dibuat seperti itu. Tapi berikutnya lagi Pak Mustafa, itu nanti kan dinilai pengalaman perusahaan. Nanti akan gugur di pengalaman. Ya. Ini yang kita batasi aja, bukan pengalaman. Ini hanya mengenai laporan keuangan. Ya. Siap. Kalau Bapak Ibu baca Permen PUPR, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Nomor 8 kalau nggak salah ya. Nomor 8 tahun 2019. Ada kewajiban dari usaha menengah besar untuk membuat laporan-laporan keuangan. Nah, gitu aja di sana kalimatnya. Tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Permen
PR nomor 8 tahun 2019. Ya, laporan keuangan biasanya per tahun, per tanggal 31 Desember 2020. Seperti itu. Oke, siap. Barangkali, terima kasih Pak Musi penjelasannya. Barangkali ada teman yang lain, ada yang kurang pas, silakan resen terkait soal nomor 1. Saya kasih. Ada yang bertanya di chat, Cak. Ada yang bertanya di chat. Oke, saya baca. Bagaimana jika berdiri di awal bulan Desember 2020? Monggo Pak Muji, ini ada dari Pak Ahmad Baco. Monggo Pak Muji. Ya kalau dia berdiri di awal Desember, ya berarti dia akan ikut normanya, Pak. Normanya adalah per 31 Desember. Itu lebih menjawab. Yang berat tadi pertanyaan Pak Mustafa tadi, yang berdiri di Januari. Ya. Ya. Oke, terjawab nggih Pak. Ada yang lain? Silakan klik raise hand. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada, saya lanjut. 1. Oh, ada. Pak Arison Yusa, silakan. Di-unmute, Pak. Pak Arison, silakan di-unmute. Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Harison Yusa dari Lampung Barat, Pak. Fungsional PBJ jenjang pertama, Pak. Ini di Permen PU ini kebetulan waktu itu saya juga pernah menanyakan hal ini. Cuman kan tadi laporan itu tanggal 31 Desember. Nah, di Permen PU ini, Pak, penyampaiannya paling lambat tanggal 30 bulan April. Jadi kalau kita tendernya di bulan Januari, tetap dia harus sudah ada laporannya dan sudah diaudit KAP, Pak, ya? Ya. Ya, betul Pak Arisan, begitu. Jadi ini kan laporannya kan hampir sama dengan SPT. Ya, di 30 April. Tapi ini kan kebutuhannya Januari. Ketika kebutuhannya Januari, dia berarti harus menyampaikan hal itu. Ya. Ya, kalau dia karena dia bisa sampai dengan April, berarti dia nggak ikut tender ini berarti dia. Ya, begitu Pak. Oh iya, siap. Terjawab ya. Pak Arisan? Iya, cukup jelas Pak. Terima kasih jelas. Pak. Oke, masih ada yang lain? Saya hitung sampai 3. Oh, ada. Lagi Pak Arisan. Sudah ya? Sudah, kepencet. Kepencet. Ini ada chat ya. Emang bisa ya mendirikan perusahaan baru? Nah, emang bisa ya mendirikan perusahaan baru dengan langsung kualifikasi menengah? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Johnson Pangribuan. Monggo Pak Muji ditanggapi, Pak. Ya kalau dia memenuhi ya, kriteria atau mungkin dia yang semula usaha kecil, ya kalau memenuhi kriterianya ya bisa dia mendirikan usaha menengah ya, dengan baru seperti itu. Tapi kalau hal seperti ini nanti ketika dia ditanya KD dan sebagainya, mungkin dia akan tidak lolos di sana gitu ya. KD-nya bagaimana, kan tidak punya KD berarti dia mungkin gitu. Okay. Gitu ya, masih. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab. Ini juga ada yang menanggapi Pak Muji dari Bu Nungki Yuniar. Bisa saja kualifikasi perusahaannya tergantung dari pemenuhan kriteria persyaratan. Itu juga melengkapi jawaban dari Pak Muji. Boleh kita langsung ke nomor 2, Pak Muji? Waduh, luar biasa ya. Satu pertanyaan aja banyak. Kita lihat lagi nomor 2 ya. Oke. Sebelum dilanjut, nanti kalau ada Bapak Ibu yang kira-kira dengan soal ini ada yang kurang sreg, silakan langsung resen. Ya. Oke, silakan Pak Muji. Ya, ini pertanyaan kedua. Apakah sudah sesuai? Ini sebenarnya pertanyaan dari Bapak Ibu nih, nggak tahu dari siapa namanya, lupa. Apabila Inspektorat APIP melakukan audit meminta analisa satuan pekerjaan untuk dijadikan objek temuan di pekerjaan konstruksi. Ini kontrak sudah selesai. Kalau sudah selesai auditnya bagaimana? Ya, ini ceritanya gini. Konsultan perencana itu kan membuat perencanaan, gambar dan sebagainya, buat RAP dan sebagainya, engineering estimate.
Maka di sana konsultan tadi melihat koefisien-koefisien dari kalau bangunan ya, kalau itu adalah Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Di sana ada ASP pekerjaan. Maka terbentuklah engineering estimate tadi dari koefisien ASP, maka terbentuklah HPS. HPS tadi dihilangkan harga satuannya, ya, maka namanya daftar kuantitas dan harga. Daftar kuantitas dan harga itu disamping ada penyedia. Jadi penyedia menawar atas daftar kuantitas harga. Kalau kontraknya lamsam, daftar keluaran dan harga. Jadi penyedia nawar atas itu. Jadi penyedia tidak menyampaikan koefisien dan ASP. Penyedia hanya menawar mengisi daftar kuantitas harga atau daftar keluaran dan harga. Penyedia itu. Penyedia hanya diminta menyampaikan koefisien ASP dan sebagainya itu kalau menawar di bawah 80% dari HPS. Kalau dia menawarnya di atas 80% dari HPS, nggak ada itu. Tidak menyampaikan. Jadi kalau HPS-nya 1 miliar, dia nawar 840 juta. Berarti yang bersangkutan nggak diminta itu koefisien ASP dan sebagainya, karena sudah ada penawarannya wajar. Dikerjakan, selesai. Ketika selesai, ya berarti terus diminta nih, sudah selesai ya. Penyedianya diminta sama auditornya, mana itu ASP, koefisien dan sebagainya. Loh, kemarin waktu tendernya aja nggak diminta. Waktu PPK-nya berputar juga nggak diminta. Sekarang auditor kok meminta? Nah, itu yang di atas 80%. Mungkin bisa berdebat, Pak, kalau gitu saya minta aja lah. Kalau penawaran di bawah 80% audit. Ngapain diminta SP dan koefisien di bawah 80%? Dia udah nawar rendah, nggak perlu lah. Gitu. Jadi, kalau sudah selesai, dia audit dari mana? Dia audit volumenya, betul nggak? Ya, volumenya, ukuran-ukurannya betul nggak? Yang kedua, kualitas mutu, kualitas spek memenuhi nggak? Ketika terlambat, ya, jadi ini yang disampaikan oleh teman-teman PUPR ya. Jadi pekerjaannya harus memenuhi volume, mutu, dan tidak terlambat. Kalau saya ambil lagi bahwa pekerjaan ini berfungsi secara total adalah harganya wajar. Nah, jadi yang diaudit adalah ini, volumenya sesuai enggak? Nah, kalau volume Pak, bagaimana kualitasnya? Yang kedua mutu, kualitas. Ketika terlambat enggak? 4 berfungsi dan secara total wajar. Maka ini jawabannya nih. Ketika di audit aspeknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini. Begitu Pak Mustafa, ada pertanyaan dari Pak Mustafa dulu? Baik. Terima kasih. Silakan ya teman-teman nanti resen ya terkait untuk soal yang kedua, barangkali ada yang kurang pas. Nah, ini Pak, saya utamakan Pak Rudi Irwandi ya Pak Muji. Oke, Pak Rudi Irwandi dipersilakan di-unmute Pak. Iya, makasih Kak Mustafa. Silakan. Oke, siap. Gini Pak Muji, mengenai soal ini, ada yang sedikit kami tambahkan, Pak, dari kacamata kami sebagai engineer dalam menyusun sesuatu, Pak. Ya, silakan. Jadi ini kadang lupa, Pak. Jadi PPK, Pokja itu kadang lupa, Pak. Padahal aturan ini sudah ada mengenai rencana mutu pekerjaan konstruksi, Pak. RMPK namanya, Pak. Jadi apa yang disebutkan Suhu Muji itu sudah tercantum di dalam RMPK yang kami buat, Pak. Ya. Nah, betul. Cuma kadang, Pak, mohon maaf ini Pak, ingin saya tanyakan sedikit. Posisinya ini, Pak, ini kadang menjadi tumpang tindih dengan spek teknis. Nah, itu yang ingin saya tanyakan dengan Pak Muji. Penempatannya ini apakah di SSKK-nya, apakah di SSUK-nya, Pak? Poin 1, 2, 3, 4, 5 ini yang merupakan output sebuah RMPK, Pak. Itu ada di Permen PUPR. Cuma penempatannya di dalam aturan PBJ itu yang masih kami tuh bingung, apakah ini masuk di spektek, apakah ini masuk di medpen, Pak, metodologi pelaksanaannya. Itu aja Pak Muji, makasih. Oke, terima kasih. Monggo Pak Muji, ditanggapi Pak. Nah, ini lebih pengalaman Pak Rudi nih dibanding saya. Ya, tadi apakah ini masuk di spektek atau masuk di metodologi? Ya, kalau menurut saya Pak, yang saya sampaikan nanti mutu itu adalah bagian dari spek, Pak. Volume juga bagian dari spek. Ya, kalau menurut saya itu masuklah dalam syarat-syarat khusus kontrak itu ya. Tapi tolong dikoreksi lah kalau saya salah ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi sebenarnya dua kan volume dan mutu dan pekerjaannya tidak terlambat gitu ya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, clear Pak ya. Masuk di SSKK Pak ya. Penempatannya Pak ya.
Ya. Dan Oke, aspek teknis Pak ya, kami double di situ ya, kami masukkan Pak ya. ya, tapi nanti saya diskusikan kembali Pak, pertanyaan Bapak dan teman-teman PUPR. Iya, soalnya di permennya itu masih belum jelas Pak, permen mengenai MPK ini. Ya. Dimasukkan di poin mana di pengadaan barang jasa untuk ditenderkan nanti. Makasih Pak. Ya, itu sebenarnya kan masuk dari bagian PCM membahas itu sudah sebenarnya. Ya. Oke Pak, sementara begitu nanti saya diskusikan kembali dengan teman-teman saya dari PUPR Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi Irwandi. Barangkali ada teman yang lain yang kurang sependapat kalau jawabannya A. Kayaknya pas ya kalau yang ini ya. Memang saat ini AHSP itu bukan merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh penyedia. Jadi penyedia ini tinggal mengisi harga pada daftar kuantitas dan harga, nggih Pak Muji nggih. Ya. Oke, AHSP ini hanya diminta pokja manakala ternyata harganya di bawah 80%. Jadi untuk mempertanggungjawabkan peserta tender ini mana AHSP-nya, mana dasar perolehan harganya. Nah, nanti dilakukan evaluasi kewajaran harga gitu. Nggih, Pak Muji nggih. Kayaknya kalau soal ini saya juga sudah sepakat A jawabannya. Barangkali ada yang tidak sepakat nggih, silakan. Cara enggak? Oh, monggo, silakan Mbak Susan. Nggak ada resenya nih Pak. Nggak ada resenya, oke. Iya, menambahkan Pak, untuk yang poin 6, harga satuan timbang, apakah tidak menjadi bagian dari yang perlu diaudit Pak? Karena untuk pekerjaan konstruksi itu sendiri dimungkinkan terjadi perubahan kontrak maupun SPK karena perbedaan antara kondisi lapangan dengan RAP itu kan dimungkinkan. Jadi ketika terjadi perubahan maka harga satuan timbang pun kan juga harus perlu diaudit. Apakah mungkin adanya penambahan volume, kemudian harga satu yang digunakan apa harga satuan penawaran atau menggunakan harga satuan HPS. Mungkin itu Pak Muji. Ya, terima kasih. Jadi harga satuan timbang itu digunakan ketika ada perubahan volume terhadap item tadi. Ya, kalau item tadi ada harga satuan timbang volumenya, ya itu maka apakah ikut harga penawaran penyedia atau ikut negosiasi. Jadi kalau di kerjaan konstruksi ya, kerjaan konstruksi kalau ada tambahan volume yang harganya timbang, itu ikut harga penawaran penyedia atau ikut harga negosiasi. Ya, kalau di LKPP bukan negosiasi ya, ikut harga HPS. Ini betul kelihatannya yang ditanyakan Pak Susan ini. Ketika itu ada timbang yang ada perubahan, ya itu perlu menjadi bagian dari audit ya Pak Susan. Ya, sepakat saya. Ternyata saya kelewatan ya. Ya, betul, jadi audit perlu dilakukan nih Pak Mustafa ini. Waduh, saya juga bingung Pak. Jawab kok tidak ada yang 6, padahal harusnya 6 masuk kalau menurut saya, tapi adanya 5 ya udah. Insya Allah 1, 2, 3, 4, 5 yang benar. Terima kasih Pak. Kemarin Pak Susan, saya waktu buat soal kemarin membayangkan tidak ada perubahan. Membayangkan tidak ada perubahan. Tapi di soal itu kan nggak tergambar. Logika ya, masuk bisa masuk itu. Ya kan? Masuk ya. Saya bisa menerima Pak Mustafa pendapatnya Pak Susan ini. Harusnya nomor 6 ini jadi perhatian juga. Bisa jadi ini Pak. Cuman jawaban yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak ada ini Pak Muji. Ada. Ya, itu menjadi bagian audit. Ada nggak perubahan ya yang harganya satuan timbang? Itu nah, harusnya ditambah 6 ini berarti kita proses aja Pak. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Susan masukannya. Aku bingung nyeloke Pak Susan apa Pak Aprilia ini. Oke, makasih. Barangkali teman yang lain, Pak Carangga barangkali mau menanggapi. Ya, sepakat sih 1, 2, 3, 4, 5. Memang harga satuan timbang ini pada prakteknya yang Pak Muji bilang sih jarang terjadi. Kalau penawaran di bawah 80 yang sering nih. Kalau harga satuan timbang, item pekerjaannya jarang yang berubah atau bertambah. Betul. Tapi memang kalau ada akan jadi bagian audit. Itu Cak. Oke, siap. Terima kasih.
Kayaknya teman-teman juga sudah tidak ada yang resen. Bisa kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya Pak Muji. Ya. Silakan Pak Muji. Saya sepakat lah dengan pendapatnya Pak Susan tadi. Harusnya sampai 6 lah, itu menjadi bagian dari kontrak yang selesai, menjadi perhatiannya para auditor 1 sampai 6 ya. Oke. Oke, siap. Berikutnya ada pengenaan pajak jasa konsultan non konstruksi perorangan. Dia bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak, dan punya NPWP. Jadi kalau bukan PKP berarti dia tidak kena PPN. Yang dikenakan PPN itu yang punya PKP. Nah, jadi kita sudah langsung saja melihat soal yang tidak kena PPN mana. Ya, BCD ya. Berarti kita milih BCD-nya. Dan dia punya NPWP. Nah, jadi kita akan naik PPN tidak dipungut, tidak dikenakan, PPH dikenakan. Jadi kalau konsultan perhitungannya, kalau dia punya kontrak 150 juta, ya dikalikan nanti dia dengan 50%. Berarti yang dihitung adalah 75 juta. Dikalikan 5%. Kalau ini punya NPWP. Ya. Jadi perorangan tetap dipungut PPH. Nah, jawabannya antara B sama D. Ya, jawabannya B, Pak. Ya. B. Cuman nanti itu ada besaran, Pak. Sampai 100 juta, tarifnya sekian. 5%. Sampai sekian, tarifnya sekian. Ya, oke. Jadi jawabannya B. Ada tanggapan atau ada yang nggak jelas yang saya sampaikan? Terima kasih Pak Muji. Terkait ketentuan yang mengatakan bahwa PPH pasal 21 yaitu dihitung 50% dikali 5% itu gimana ya Pak Muji ya? Gimana? Ada itu aturannya, saya nggak hafal juga ya. Ya, tadi. Izin menambahkan suhu. Oke, silakan Cak Rangga, silakan. Aturannya ada di Perdirjen Pajak nomor 31 2009. Ya, mungkin ya. Nomor 31 ya, Cak ya? Ya, ini dari blognya Pak Muji ini. Ada. Nanti saya share linknya. Oke, share. Perdirjen nomor 31 tahun 2009. Perdirjen Pajak ya, Pak? Cak Rangga ya? Iya, iya. Oke, siap. Atau coba dicek nanti Pak. Permen Q 231 tahun 2019. Atau ini ya? Iya. Oke lah, saya itu hafal ya. Ya, begitulah. Yang baru memang ini, Permen Q 231 tahun 2019. Barangkali ada teman-teman lain yang mau menanggapi atau mau menambahkan, silakan resen. 1, 2, 3, nggak ada berarti. Oke, bisa dilanjut ke soal berikutnya Pak Muji. Sudah sepakat teman-teman semua ini. Tadi Bapak Ibu lihat juga di pasal 17 ya, Undang-Undang PPH. Pasal 17 Undang-Undang PPH. Oke, saya lanjutkan sekarang Pak. Ya. Hampir sama dengan tadi, nomor 3. Ini ada pengadaan jasa konsultan non-konstruksi perorangan. Ya, seperti Pak tadi, Pak Profesor, mediator, Pak sahabat, Pak Aseri, kalau dia jadi konsultan, kan konsultan non-konstruksi. Merumuskan ya, bagaimana SOP mediator misalkan di Pemprov Jawa Timur. Mungkin, ya. Bukan PKP. Ya. Tidak punya NPWP. Wah, maaf aja kalau Pak Aseri ya punya lah NPWP. Ini tidak punya NPWP. Bagaimana? Ya, kalau punya NPWP tadi yang B ya. Karena dia nggak punya NPWP, maka pajaknya 20% lebih tinggi. 20% lebih tinggi. Jadi 5% ditambah 20%. 20%-nya dari 5% kan 1%. Jadi 5 ditambah 1, 6%. Jadi kalau dia tidak punya NPWP, maka jawabannya adalah D ini. Tidak dipungut PPN, tapi dikenakan PPH. Ya, 6%. Oke, begitu ada pertanyaan? Monggo, ada yang menanggapi? Bapak Jadi Ibu? sebenarnya kita bekerja sama dengan orang yang nggak punya NPWP itu bisa. Tapi kalau kita lihat aturannya LKWP, aturannya Kementerian PUPR, seolah-olah harus dengan yang punya NPWP. Coba Bapak Ibu perhatikan
Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 yang pengadaan langsung dengan perorangan tuh harus punya NPWP. Nah, gitu ya. Sebenarnya nggak punya NPWP itu juga boleh. Atau kadang-kadang harus punya NPWP karena aplikasi keuangan harus diinput NPWP-nya. Kalau nggak diinput apa? Ya sebenarnya bisa diinput, Pak. Kalau nggak salah diinput 00 ya. Lupa. Jadi diinput atas nama penyedia tapi dikasih kodenya 00 ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau saya pribadi kebetulan sepakat dengan pendapat ini, dengan jawaban Pak Aseri, Cak, di chat. Oh, Pak Aseri. Oke, saya bacakan Pak Aseri karena di chat. Kalau pakai PPH final saja, bagaimana? Ini Pak Muji, pertanyaan dari Pak Aseri. Kalau pakai PPH final saja, gimana? Oke, monggo Pak Muji. Begini, jadi kalau untuk penyedia memakai PPH final itu artinya dia punya surat keterangan dari kantor pajak ya yang diperlakukan sebagai PPH final, artinya dikalikan 0,5. Ya, jadi nggak dihitung modal 6%, 5%, ini dihitung 0,5. Mohon maaf ya kalau nggak salah, yang itu hanya tidak berlaku di sini, Pak. Itu hanya berlaku di pengadaan barang. Tapi kalau Bapak punya pendapat lain, saya melakukan hal itu, ya nanti saya pikir kembali, Pak. Ya, jadi yang maksud final adalah dikalikan 0,5. Menurut saya tidak. Tapi kalau Bapak punya pengalaman, oh saya bisa, ya nanti saya pikirkan kembali. Gitu Pak Aseri, silakan ditanggapi. Oke. Pak Aseri, masih dengar suara saya? Barangkali ingin menanggapi, dipersilakan Pak Aseri. Kalau ada pengalaman silakan Pak, di-sharing Pak. Iya, iya. Tentunya, monggo Pak. Makasih Pak Muji dan Pak Mustafa. Siap. Itu pertanyaan aja karena saya sendiri belum pernah mengalami langsung kalau dengan pengadaan jasa. Tapi kalau yang saya tahu atau saya pernah dengar, kan ada dua Pak. Tadi kan kasusnya tidak punya NPWP ya Pak ya. Kasusnya kan itu. Nah, apakah boleh dipungutnya tarif final aja, itu maksudnya begitu? Artinya si pihak pemungut berarti pemberi kerjanya kan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat ini, kementerian atau apa kan yang akan memungut. Nah, wajib pakai tarif dengan sistem ini tadi yang 50% dikali 6% ya berarti ya. Atau boleh pakai PPH final. Maksud saya begini Pak, dalam tata cara di pemerintahan, di Pemda maupun di pusat, apakah boleh pemberi kerja itu menggunakan tarif final saja? Itu maksudnya. Bapak maksud final apa? Ini berbeda pemahaman saya. Oh ya, maksud saya misalnya kalau di sini ini dimasukkannya kan itu jasa konsultan ya Pak ya. Yeah. Nah, berarti kita pakainya jasa konsultan aja misalnya 6% gitu, atau yang 3% misalnya, atau 20%, ini apakah seperti itu apa tidak? Untuk ininya saja PPH-nya. Kalau PPN-nya oke, sepakat. PPH-nya yang masih bingung Pak. Mohon pencerahan Pak. Ya, jadi kalau konsultan Pak, atas pajak penghasilan, ya, itu rumusnya, yang kita pajaknya 50% kali nilai kontrak dia, kali 5%. Jadi kalau kontraknya 100 juta, pajaknya tidak menghitung dari 100 juta, menghitung dari 50 juta. 50 juta dikalikan 5%. Berarti berapa itu? 250.000 atau berapa? Atau 2 juta setengah. Ya. Oke, Pak. Tapi kalau dia punya NPWP lebih tinggi 6%. Nah, mungkin yang Bapak maksud final ya udahlah. Itu seperti ini dibayar. Nah, baik. Terima kasih Pak Muji. Yeah. Terima kasih Pak Asri. Masih Pak Muji. Ada yang lain yang ingin menanggapi atau bertanya terkait tentang soal yang sedang kita bahas nomor 4 ini? Saya hitung sampai 3 nggih. 1, 2, 3, nggak ada. Oke. Silakan dilanjut Pak Muji dengan soal berikutnya. Tapi sebelum lanjut tadi mungkin saya membayangkan kalau Pak Profesor Mediator Pak Aseri ini jadi narasumber rumus perhitungannya bukan seperti ini Pak. Rumusnya adalah dikalikan langsung 15% dari honornya ya.
dipotong 15% ya. Berikutnya, ya. Kita lanjut nomor 5. Ini ada yang ini Pak Cak Rangga menyampaikan barusan di chat. Dasar hukumnya tentang itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang objek PPh final. Monggo Bapak Ibu dicatat di chat ada ini Pak Cak Rangga share Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang objek PPh final. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Pak Muji. Ya. Soal nomor 5 ini mengenai apakah sudah sesuai apabila inspektorat melakukan review sebelum tender pekerjaan konstruksi. Jadi ini PPK minta pada inspektorat, minta dibantu, direview, sudah benar nggak ini yang saya buat ini? Ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, nggak ada itu kewajiban inspektorat mereview. Ya bukan kewajiban ini ya, kerjasamalah antara PPK dengan inspektorat, ada pendampingan, pengawalan. Ya, reviewnya dari mana? Ini belum tender, Pak. Ini sebelum tender. Karena ini sebelum tender, maka reviewnya itu bagaimana volumenya, bagaimana mutunya. Kalau terlambat itu kan belum dikerjakan ya. Berfungsi kan belum ya. Yang kelima adalah harga totalnya. Harga total itu maksudnya ya engineering estimate atau APS-nya ini wajar nggak? Kemarin ditanya sama peserta, Pak itu kan belum ada penawaran. Ya ini bukan penawaran, ini dimaknai sebagai engineering estimate atau APS adalah harga total wajar. Terus berikutnya, ada nggak harga satuan timbang? Ya mungkin nggak perlu ya. Berikut lagi koefisiennya. Sudah benar nggak ini? Perhitungan koefisien yang benar. Sehingga terbentuk EE, terbentuk APS. ASP-nya sudah benar juga atau tidak? Ya, maka pilihannya nih 1, 2, 5, 7, 8. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada ditanyakan atau mungkin ada ketidaksepakatan atau mungkin bisa mengkoreksi ini. Seperti Pak Susana Berlian tadi itu bisa mengoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Memang pada saat ada soal ini Pak dibahas di grup itu saya tidak membayangkan memang. Kok ada ya review dilakukan oleh inspektorat, sepengetahuan saya review dokumen persiapan pengadaan itu, ini kan review dokumen persiapan pengadaan gitu. Itu berarti pokja pemilihan apabila sudah diusulkan untuk dilakukan tender oleh pokja pemilihan. Mereview dokumen persiapan pengadaan. Itu memang waktu itu saya tanda tanya, ternyata menurut Pak Muji memang ketentuannya nggak ada. Tapi PPK ya diizinkan untuk minta pendapat kepada inspektorat nih Pak Muji agar aman nggih. Ya, ini belum dibawa ke Pokja Pak. Ini belum ke Pokja. Sebelum tender itu dimaknai belum ke Pokja pemilihan, belum ke ULP lah. Pengertian begitu. Tapi bisa pengertian berbeda ya ternyata. Baik. Terima kasih Pak Muji. Ini ada yang resen, Pak Rudi Irwandi. Dipersilakan bertanya atau menanggapi terkait soal nomor 5 ini, Pak Rudi. Iya, Rangga, makasih Pak. Kebetulan kita ini kan konsultan perancang ya Pak ya. Jadi menarik sekali nih yang soal yang ini, poin 5 ini. Jadi gini Pak Muji, ini pernah kami lakukan Pak di saat mungkin Pak Muji masih ingat ya, masih ada dulu TP4D Pak. Masih ingat ya Pak Muji ya? Pendampingan kejaksaan itu Pak? Ya kan baru dibubarkan tahun lalu kan. Nah ini pernah kami lakukan Pak ketika pekerjaan itu skalanya menengah, Pak. Menengah saja cuma dengan tingkat risiko yang tinggi Pak. Jadi waktu itu TP4D itu Pak, TP4D, waktu itu kan PPK nyuratin nih Pak, minta pendampingan gitu. Nah, setelah itu dibalaslah supaya didampingi APIP, Pak. Jadi PPK-nya atau PPTK-nya itu mengirim surat kepada inspektorat, Pak, untuk review nih. Review EE, Pak, Engineer Estimate, dan OE, Pak, HPS, Pak. Baik gambar dan cuma Pak yang dari poin yang Bapak sampaikan ini ada yang menurut saya ada yang ketinggalan, Pak. Oh ya. Mohon maaf Pak Muji. Jadi spesifikasi Pak. Oh ya. Ya, jadi 1, 2, 5, 7, 8 dan yang terakhir itu
ada spesifikasi Pak, material Pak, karena kita ketahui spek itu juga nanti menyangkut SNI, kode-kode pekerjaannya dan material yang ingin dipasang di pembangunan gedung nanti. Jadi kalau mohon izin Pak, ingin saya tambahkan, dan itu juga kemarin usulan dari inspektorat yang kami berdiskusi, kami konsultasi, itu dia menambahkan spesifikasi Pak. Dan ini benar terjadi Pak Muji di paket menengah, akan tetapi waktu itu skala resikonya emang agak tinggi karena dia berada di sebuah sungai dan lereng Pak. Makasih Pak Muji. Ya, masih Pak Irwandi. Jadi soal ini memang nggak cukup menjangkau ya. Seperti Pak Mustafa tadi tanya, sebelum tender berarti ini ya di Pokja. Padahal saya mengartikan ini belum sampai ke Pokja. Tadi itu mengenai. Yang kedua, Bapak sampaikan juga mengenai spesifikasi. Kalau menurut saya tadi spesifikasi itu sampai di mutu ya. Mutu itu membahas spesifikasi lah, apa seperti itu. Tapi kelihatannya bisa melakukan persepsi lain ya. Jadi dua hal ini ya, sebelum tender mutu ternyata persepsinya lainnya. Ya, terima kasih Pak. Itu menjadi pertimbangan saya Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Muji, Pak Rudi juga. Barangkali ada peserta lain yang ingin bertanya terkait soal nomor 5 ini atau mengkritisi, barangkali ada yang kurang pas. Izin, Cak. Oke, silakan, Cak. Saya sama kayak sampean, Cak, terjebak dengan soal ini. Tapi sebenarnya setelah dibaca kembali yang disampaikan ke Pak Muji, betul ya. Jadi kalau KPK punya program MCP-KPK itu sebelum disampaikan ke UKPBJ, memang inspektorat mereview HPS. Nah, setelah ditelusuri HPS di dalamnya yang mereka hitung ulang itu ya volume, mutu, ketotalan harga, koefisien, dan HSP. Jadi HPS yang ditetapkan oleh PPK dikoreksi kembali oleh inspektorat, baru disampaikan ke BPBJ. Selanjutnya ke Pokja. Jadi setelah, kalau bacanya nggak sekilas, jadi benar Cak jawabannya. Tapi kemarin karena sekilas kan jadi bingung. Terjebak jadinya, Cak. Tapi soal Pak Muji nggak ada yang menjebak, kita aja yang kurang teliti. Iya, betul. Harus cermat dalam membaca soal. Oke, terima kasih Cak Rangga. Dari Bapak Ibu peserta yang lain barangkali. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ada. Oke, Pak Muji, bisa dilanjut ke soal yang nomor 6. Betul, Pak Rangga. Soal saya tidak ada yang menjebak. Mungkin soal saya yang tidak jelas. Yang baca kurang cermat. Ya, saya juga Pak Mustafa. Mungkin menulisnya masih kurang panjang sehingga belum nggak clear, kurang jelas. Oke, terima kasih. Yang penting Bapak Ibu tidak salah benar. Yang penting mulai pemahaman lah dari sesi saya yang saya buat ini. Ya. Sepakat, Pak Muji. Berikutnya, ya, bukti peralatan utama. Ya, peralatan utama. Jadi nggak semua peralatan harus menjadi syarat untuk tender ya. Bukti peralatan utama untuk pengadaan jasa konstruksi, satu atas nama penyedia, yang kedua bukan atas nama penyedia. Jadi jawabannya 1 dan 2 ini. Mungkin yang bisa beri tanggapan ini Pak Rangga atau Pak Mustafa yang sering evaluasi ini. Ini memang coba ada Permen PU berapa 14 tahun 2020 sama SE 22 ya tahun 2020. Demikian Bapak Ibu, Pak Mustafa bagaimana? Oke, baik, terima kasih Pak Muji. Memang sebelum terbitnya SE 22 tahun 2020 Pak Muji, hal ini menjadi debatable. Karena memang di Permen PU 14 itu di contohnya kalau milik sendiri itu ya bukan contohnya boleh BPKB, STNK atau invoice. Tapi pada saat sosialisasi dihubungkan ke Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sehingga kalau milik sendiri ya harus atas nama perseroan, dipisahkan antara milik perseroan dengan milik pengurus perusahaan. Nah, ternyata sejak adanya SE sudah jelas. Tapi barangkali teman-teman, kalau saya sudah tidak bisa membantah ini Pak Muji. Kalau saya pribadi memang nomor 1 atau nomor 2. Jadi boleh atas nama penyedia, juga boleh juga bukan atas nama penyedia. Tapi barangkali Pak Asri juga punya pendapat lain dari sisi hukum barangkali Pak Muji. Soalnya gini Pak Muji, pada saat terkait pembahasan tentang masalah ini, tentang kepalsuan dokumen ya waktu itu kalau tidak salah, sempat saya tanyakan bagaimana kalau
bukti kepemilikan itu STNK dan BPKB masih milik orang lain, tapi sudah dipindah tangankan ke kita dengan bukti kwitansi. Tapi itu juga waktu itu disampaikan, namanya bukti kepemilikan itu apa yang tertulis di surat menyuratnya, Pak. Sehingga tidak bisa kwitansi itu serta-merta dikatakan bukti milik. Waktu itu disampaikan begitu. Tapi mungkin barangkali peserta yang lain mau menanggapi Pak Asri juga, dipersilakan. Silakan langsung resen. Cak Rangga juga barangkali. Ya, Pak Mustafa sebelum yang lain ya. Oke. Jadi ketika hanya Permen PUPR 14 tahun 2020, ada dua pendapat. Kwitansi nggak bisa. Kalau saya waktu itu kan berpendapat bisa kan? Iya, betul. Jenengan berpendapat boleh. Tapi ternyata pendapat saya diperkuat dengan SE22, kwitansi bisa. Ya udah selesai. Sebelumnya jadi perdebatan di sana ya. STNK, BPKB atas nama orang lain, tapi ada kwitansi ya. Nah, ini memang jadi modus kalau dipraktek di lapangannya ya. Iya, betul, Pak. Barangkali. Kita buat kwitansi saja dengan Pak Mustafa, dianggap punya saya, padahal punya Pak Mustafa ini. Mana saya bisa beli mobil itu. Iya, betul. Memperkuat modus, Pak. Oke, monggo yang teman-teman barangkali ingin menanggapi atau berpendapat beda atau kurang pas. Jelas ini, Cak. Clear, Cak. Jelas. Clear ya? Clear. Okay. Kecuali mereka-mereka yang mazhab SE bukan produk hukum. Itu ada Pak Rudi tuh di chat. Iya. Ya, Pak Rudi kebetulan kirim chat ini. Jawaban Pak Rudi ikut menanggapi clear. Ya, Pak, kwitansi bisa. Kadang juga bisa hilang nota kepemilikan. Itu ini tanggapan dari Pak Rudi. Ini bisa jadi tanggapan atau pertanyaan ya Pak Rudi? Silakan Pak. Kurang jelas ini Pak, saya membacanya Pak. Cak Rudi, silakan di unmute. Cak Rudi Irwandi. Gini Pak, kadang kepemilikan alat itu kan kadang lama Pak. Kadang bisa saja nota pembeliannya hilang gitu. Itu bisa tidak Pak diganti dengan kwitansi? Barangnya ada dengan kami gitu loh, memang milik kami. Cuma kadang nota pembeliannya bagi kami konsultan ini kan banyak benda-benda teknik yang lama Pak, nota-nota yang belum online gitu loh Pak. Kadang bisa hilang. Bagaimana Pak itu Pak? Oke. Monggo Pak Muji ditanggapi Pak. Dengan sebenarnya nomor PUPR 14 sudah jelas, tapi kan masih bukan perdebatan. Maka keluar SE22 tadi kwitansi boleh. Tapi Pak Rudi bisa kwitansi tadi menjadi modus nggak? Saya pinjam mobilnya Pak Mustafa aja lah. Terus saya beli kwitansi, asal ada kwitansi lah, bisa jadi praktek modus nggak di lapangannya ini? Karena saya nggak pernah gitu Pak. Yang penting bendanya ada Pak ya. Iya. Iya, makasih Pak. Oke, terima kasih. Memang diskusi juga sih ini kalau saya sebagai pokjanya, apabila bukti kepemilikan berupa kwitansi, maka harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilakukan klarifikasi oleh pokja pemilihan pada saat evaluasi teknis. Dan itu pernah saya lakukan. Saya datangi memang di mana yang menerbitkan kwitansi ini, diantar saya sama penyedianya. Ini Pak, ternyata betul. Ya sudah, kami terbitkan berita acara klarifikasi. Takutnya pihak BPK tidak puas dengan hasil tender. Itu untuk memperkuat. Itu ya Cak Rangga ya? Pakat ya Cak ya? Itu modus jalan-jalan tuh nanti ke kolam memancing kan. Iya itu. Kayaknya ke Madura itu. Sekalian ke Bukit Breksi. Oke, siap. Terima kasih. Kayaknya sudah tidak ada orang SN ini. Saya hitung sampai 1, 2, 3 ya. Sampai 3, 1, 2, 3. Oke, Pak Muji nggak ada yang nanggapi lagi. Nomor 7, Pak Muji, silakan. Ya, ini mengenai KPPU ya. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang inisiatifnya dari pemerintah, ini istilahnya adalah solicited ya. Ini sudah mungkin kalau kita lihat referensi atau kita lihat materi KPPU sudah terjawab lah, sudah solicited. Atau kita lanjut lagi Pak, Mustafa ke nomor 8 ya bersama ya. Berikutnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang inisiatifnya untuk melakukan kerjasama adalah dari swasta. Ya, nanti yang dia melakukan survei semuanya adalah dari swasta, yang memulai swasta.
yang membiayai swasta terlebih dahulu namanya unsolicited. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ini hanya istilah ya Pak Muji ya? Yeah. Hanya istilah solicited dan unsolicited. Jadi pada saat materi KPBU ini disampaikan tentang ini ya Pak Muji. Tapi barangkali ada peserta yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Jadi kalau inisiasinya dari swasta itu unsolicited, kalau dari pemerintah solicited. Nggak ada, oke bisa dilanjut Pak Muji. Oke, saya tambahin lagi yang unsolicited ini dapat dilakukan ya, ketika sudah ketemu ya layak atau tidaknya untuk KPBU, itu juga dipersaingkan dengan penyedia lain. Seandainya yang inisiatif kalah, yang inisiatif nanti bisa diberi penggantian dana atas kemarin ini konsekuensi ya Pak Muji ya? Apa? Ya, konsekuensi nilai Pak Muji ya, nilainya ditambahkan kalau nggak salah ya Pak Muji ya, rupiahnya. Ada penyedia sebagai inisiatif, ya, dia riset dan sebagainya. Oh ini bisa di KPBU kan, maka di tender ternyata nanti dia malah kalah nanti. Ya nanti itu bisa diganti, ada penggantian dana terhadap yang bersangkutan itu ya. Dan yang bersangkutan tidak harus mendapat proyek juga. Ternyata ada bisa nawar lebih bagus daripada dia. Mungkin begitu ya. Oke, siap. Sepakat Pak Muji. Berikutnya nomor 9. HPS jasa konsultan konstruksi oleh PPK telah dibuat berdasar PUPR 897 tahun 2017. Jadi HPS konsultan itu bisa dibuat dari satu sumber saja. Tidak usah dari 2 sumber, tidak usah dari 3 sumber, cukup 1 sumber saja. Ya, kalau konstruksi untuk konsultan bisa merujuk kepada Kemen PUPR 897 tahun 2017. Nah, sudah diambil dari sana, tetapi penyedia menawar di bawah standar Kemen. Berdasar SDP Permen PUPR 14, ketika diklarifikasi dan dinegosiasi, bagaimana nih? Ya dikoreksilah kalau ada minimal standar berdasar Permen PUPR 897. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebentar Pak Muji. Tetapi penyedia menawar di bawah standar Kemen. Berdasarkan SDP Permen PUPR 14, ketika klarifikasi dan negosiasi maka dikoreksi ke minimal standar. Saya kok kurang memahami bahasa ini Pak Muji. Ya ini tadi bahasa soalnya. Jadi HPS untuk konsultan konstruksi ya dibuat oleh PPK merujuk kepada sumber informasinya adalah Kemen PUPR 897. Saya lupa kapasitasnya berapa, misalkanlah sebulan 20 juta. Untuk tenaga ahlinya, dibayarlah sebulan 20 juta. Tetapi penyedia ketika tender menawar di bawah Kemen ini, misalkan ditawar 14 juta, padahal standarnya itu 20 juta, minimal tuh. Kemen PUPR adalah standar minimal, ditawar 14 juta. Kalau ada kejadian seperti ini gimana? Ya, berdasar peraturan Menteri PUPR ya, sebenarnya berdasar peraturan Menteri PUPR dan itu ada di SDP-nya. Jadi berdasar peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 bagaimana? Oh, kita lihat adalah di SDP-nya yaitu bagaimana ketika diklarifikasi dan dinegosiasi tindakan kita. Maka Pokja mengoreksi tadi yang 14 dijadikan 20 gitu ya. Nah, dikoreksi ke minimal standar. Maksudnya begitu. Berarti mempengaruhi urutan penawaran ini Pak Muji kalau dikoreksi seperti ini. Nah, itu ada 2 pola ya. Kalau sifatnya lamsam, ya tidak boleh merubah nilai totalnya. Tapi kalau kontraknya bukan lamsam, waktu penugasan, ya bisa berubah nanti susunannya. Gitu Pak Mustafa. Terima kasih. Seingat saya nggih Pak Muji, barangkali teman-teman yang lain punya pendapat ini tadi sudah reset kok diturunkan lagi ya Pak April ya.
seingat saya apabila penyedia ini menawar di bawah Kepmen PUPR, maka gugur Pak Muji. Kalau saya tidak sependapat ini, yang nomor 9 ini. Barangkali yang lain, teman yang lain, saya tidak sependapat. Seingat saya di Permen PUPR itu bahwa penawaran peserta yang di bawah remunerasi yang telah ditetapkan oleh Kepmen PUPR gugur karena HPS-nya PPK sudah mengacu ke Kepmen PUPR 897. Izin Su menambahkan di IKP pasal 35B sudah ada Pak. Itu menaikkan harga penawaran di IKP. Menaikkan, menaikkan ya. Berarti merubah urutan penawaran kan? Iya, merubah. Siap. Ini di pasal 35B. Di pasal 35B. Oke, ini ada chat ini dari Cak Kuswoyo. Ada di IKP di pasal 35B, saya bacakan izin nggih. Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli, maka satu, dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal. Yang kedua, negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran. Nah, terkait yang nomor 2 ini Pak Cak Kuswoyo, gimana Cak Kuswoyo? Itu nanti dinilainya dinilai 0. Jadi untuk yang item penilaian biaya itu jadikan 0. Nanti dia turun peringkat nanti akhirnya. Oke, siap. Pengalaman kami seperti itu. Oke, juga ada Pak Johnson menanggapi ini. Bukan gugur Pak, tapi diberi nilai 0 untuk penawaran. Nah, rupanya teman-teman grup PNS ini sudah ahli semua ini Pak Muji. Sudah membaca SDP dengan lengkap ini, dengan secara paham. Ini ada Pak Rudi Irwandi Resen, Pak Muji. Silakan Cak Rudi. Ya, ini sedikit ada masalah Pak bagi kami konsultan ini. Apalagi kalau untuk kontrak lamsam Pak ya. Ini yang di poin IKP. Iya, lumsum. Itu yang di IKP yang disampaikan Pak Kuswoyo itu berlaku juga untuk perencanaan, jasa konsultan perencanaan yang dengan sistem lamsam Pak ya, yang poin 2 negosiasi itu Pak ya. Di IKP itu. Pak Kus ini ambil di yang HS apa LS? Lumsum apa harga satuan? Atau waktu penugasan? Ini saya pakai yang lumsum ini. Lumsum ya? Jadi lumsum masih bisa dinego Pak ya, tenaga ahli kami itu? Tidak merubah harga penawaran Pak. Oh totalnya Pak ya? Nol. Yang merubah total. Iya, jadi nanti di penilaiannya untuk harga penawarannya dinolkan. Jadi diberi nilai 0. Kalau di waktu penugasan clear Pak, kami masih mengerti gitu loh karena itu menyangkut waktu penugasan. Cuma yang di kontrak perencanaan yang sistem lamsam Pak. Jadi poin 2 ini kami masih agak nih karena gitu loh Pak. Bisa ditegaskan lagi nggak Pak? Ini caranya bagaimana mereka menambah nilai itu atau mengurang nilai itu dari negosiasi Pak di kontrak jasa konsultan yang perencanaan sistem lamsam Pak? Mohon izin. Kalau di waktu penugasan clear Pak, saya paham. Nah, kalau yang di lamsam ini Pak yang saya masih belum masuk ini, gimana caranya? Ya. Monggo Pak Muji menanggapi Pak Muji. Karena lamsam, Bapak berarti kan nilai menawar pada daftar keluaran harga ya. Daftar keluaran terus Bapak dimintalah menyampaikan detailnya tadi. Detailnya dikoreksi pada minimal standar. Agar memenuhi minimal standar, maka dinego dari segi frekuensi waktu dan sebagainya. Ya, bisa nggak diterima seperti itu ya? Begitu Pak maksudnya ya. Ya, memang saya bayangkan ini secara teoritisnya mudah gampang ya, secara prakteknya memang agak kesulitan ya, agak nggak matching itu Pak ya. Begitulah Pak, mohon maaf. Ya kan, jadi dinego yang Bapak lamsam tadi misalkan 300 juta, Bapak sampaikan yang ini dibayar 14 juta, ini harusnya 20. Maka harus dikurangi beban kerja dan padahal ini kontrak lamsam. Nah, saya memahami Pak yang Bapak tanyakan. Ya, tapi di sini kita hanya bicara peraturan Pak ya. Maka kalau saya soalnya peraturan agar dibacalah peraturannya gitu ya. Pasti ya,
tertulis di peraturannya apa itu ya. Ya, yang Bapak tanyakan tadi adalah logika kenyataannya Pak Rudi Irwandi ya. Logika kenyataannya seperti itu ya. Ya itu loh. Itu Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Muji. Ada teman lain barangkali yang ingin menanggapi terkait tentang hal ini yang kita bahas barusan? Silakan klik raise hand. Mau diizin. Silakan Pak, Ya. Pak Susan. Oke Pak, kalau saya melihat di SDP yang untuk konsultan, ini di sini bunyinya bahwa apabila biaya remunerasi tenaga ahli di bawah standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri PUPR, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Artinya ketika di bawah remunerasi yang ditetapkan oleh PUPR, maka penawaran tersebut dinyatakan gugur. Ini kalau persepsi saya. Ini mohon itu untuk PL Pak Susan. Ya, ini untuk PL. Ya, siap. Ya, untuk PL. Kemudian yang kedua Pak, ketika untuk tender, ketika PPK menyusun HPS itu memang sudah di bawah standar yang ditetapkan oleh PUPR. Bagaimana dengan hal tersebut? Terima kasih Pak Ketua. Oke, makasih Pak April. Monggo Pak Muji ditanggapi terkait Pak Susan ini barusan. Pertama saya menanggapi dulu yang pertanyaan Pak Rudi tadi. Ketika koreksi kan nilai tetap itu yang jadi masalah Pak. Harusnya dikoreksikan nilainya berubah. 300 juta harusnya menjadi 340 atau 360. Aturan ini kan mengatakan nilai totalnya tetap. Itu bagi saya juga membingungkan Pak nilai total. Ya, kita maklumi dulu lah kejadiannya seperti itu. Ya. Jadi dikoreksi dan nilai total tetap. Ya, kalau saya harusnya nilai totalnya berubah. Ini Pak Rudi tadi. Berikutnya pertanyaan Pak Susan. Banyak daerah 20 juta Pak Muji per bulan itu tinggi. Kecuali yang tempatnya Mustafa Pemprov Jatim, banyak uangnya bisa itu 20 juta. Kalau tempatnya lain nggak bisa itu 20 juta. Loh, berapa bisanya? Bisanya saya Pak cuma 9 juta Pak. Itu pun sudah tinggi sekali Pak. Biasanya 7 atau 6 Pak. 9 juta gimana Pak kalau daerah saya hanya sanggup 9 juta. Padahal peraturan PUPR-nya 20 juta. Ingin dia lebih tinggi lagi, 24 juta. Kami hanya 9 juta. Berarti saya katakan di mana kita salah kalau mensyaratkan membayar 9 juta rupiah. Bahkan ada sanksinya itu di PP-nya PUPR. Sanksi ada kalau memberi remunerasi yang kecil. Nah, sanksinya gitu. Ya udahlah kita nggak mau membahas sanksinya lah. Kita bahas salah tadi karena anggarannya juga segitu. Ketika salah, bagaimana? Tercapai nggak outputnya dibayar 9 juta? Tercapai Pak. Konsultannya mau? Mau. Ya, dua halnya Pak. Ketika salah, konsultannya mau dan tercapai kerjanya. Ya sudah. Artinya tindakan kita dijaga terjadi kerugian negara enggak terjadi Pak. Ya, kita memang salah, konsultannya mau dan opsinya tercapai ya sudah. Tapi kalau bisa tahun depan mulailah mengikuti standar-standar tadi Pak. Bisa oleh Pak Rudi tadi akan ada koreksi 20.000 orang yang harus dibayarin benar. Nggak boleh bodong-bodong lagi. Kalau nanti bayar benernya kan 20 juta. Maka kita di daerah sudah bisa mengusulkan kewajaran untuk pembayaran konsultan. Gitu ya. Jadi saya merespon sosial media tadi, itu adalah salah. Ketika salah, konsultannya mau nggak? Mau. Ketika mau, tercapai nggak? Ya sudah. Sama aja kita. Oke gitu Pak Mustafa. Oke. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Kuswoyo dan Pak Rudi. Sudah clear ya untuk soal nomor 9. Oke, dilanjut ke soal nomor 10 Pak Muji. Oke. Ini pengadaan cleaning service dengan pagu 2.200.000.000. Terdapat 4 penawaran dari penyedia dengan hasil evaluasi masing-masing sebagai berikut. Penyedia 1 tidak menawarkan tenaga teknis. Pak Kuswoyo ada pertanyaan? Yang sebelumnya silakan aja. Oke. Monggo Cak Agus. Enggak, nanti Su biar selesai dulu, nanti saya mau tanya masalahnya. Selesai dulu Su. Kualat saya nanti. Oke, terima kasih Pak Kuswoyo. Paket cleaning service dengan pagu 2,2 M. Terdapat 4 penawaran
dari penyedia. Dengan hasil evaluasi sebagai berikut. Penyedia 1 tidak menentukan tenaga teknis. Penyedia 2, jumlah peralatan yang ditawarkan tidak sesuai jumlahnya dengan yang disyaratkan. Penyedia 3 tidak memiliki pengalaman. Penyedia 4 tidak memiliki pengalaman. Nah, ini yang jadi pertanyaan pengalamannya. Apakah pengalaman menjadi kewajiban dalam paket ini? Jawabannya, 1, pengalaman penyedia harus memenuhi yang disyaratkan. 2, pengalaman yang dipunyai harus sesuai. Ya, ini adalah sesuai dengan Peraturan LKP nomor 9 tahun 2018. Usaha baru kurang dari 3 tahun tidak perlu pengalaman. Ya. Jadi, jawabannya apa nih? Ya. 1 Saya dan 2, Pak. 1 dan 2. Ya. Jadi harus mempunyai yang disyaratkan dan pengalaman harus sesuai dengan ya, Peraturan LKP nomor 9 tahun 2018. Jadi, usaha baru kurang dari 3 tahun tidak perlu pengalaman. Menurut saya terhapus dengan nomor 2, Pak. Pendapat saya begitu. Apakah pendapat saya ini membingungkan atau tidak? Silakan ditanggapi. Itu yang mau saya tanyakan, Su. Kasihan pengusaha baru, Su. Yang belum punya pengalaman, logikanya yang baru kan dia cleaning service, karena baru nggak punya pengalaman. Dari mana dia dapat pengalaman kalau nggak ikut di situ, Su? Izin, Su. Mohon maaf, Su. Ya. Betul, Pak Ketua yang Pak Ketua tanyakan itu, saya tanyakan juga ada teman-teman LKPP. Terus yang nilai kecil-kecil. Loh, itu harus punya apa? Pengalaman, ya kan? Berdasarkan 9 tahun 2018. Ya, berdasarkan apa? Pada divisi yang sama dalam 1 tahun terakhir dan kelompok atau grup yang sama 3 tahun terakhir, Su. Itu yang saya maksud. Jawab teman-teman saya, kan bisa uji itu pengalaman subkontrak, pengalaman di swasta. Saya sepakat dengan Pak Kuswoyo, harusnya enggak. Harusnya ini dihidupkan menurut saya. Tapi Pak Mustafa tadi kan menyebutkan divisi yang sama. Apa tadi, Pak? Divisi satunya lagi, Pak? Kelompok atau grup yang sama. Nah, itu kan berarti kan harus punya itu kan Pak Mustafa? Yeah. Harus punya itu kan? Nah, itu Pak Kuswoyo. Dianalogikan filosofinya, Pak. Kalau ngomong filosofi, jadi katanya teman-teman itu filosofinya PPKOM itu harus memilih perusahaan atau badan usaha atau penyedia yang berpengalaman di bidangnya. Artinya jangankan yang tender, yang pengadaan langsung aja paket-paket kecil, bagaimana cara memilih penyedianya berdasarkan kinerjanya. Di mana melihat kinerjanya itu adalah pada aplikasi sikap SPSE. LPSC gitu nggih. Jadi saya memang sebetulnya awalnya memang tidak sepakat sih Pak Muji. Kenapa ya ini perusahaan yang baru bagaimana nasibnya? Nah, ternyata alasannya begitu. Kalau kita mau memilih penyedia supaya hasilnya juga bagus, kualitasnya, mutunya dan seterusnya, ya pilihlah perusahaan yang berpengalaman gitu Pak Muji. Nah, bagaimana supaya perusahaan baru ini memiliki pengalaman? Ya untuk sementara subkontrak, sementara mencari pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil di swasta dulu, barangkali begitu. Itu bagian dari solusi. Tapi barangkali ada teman lain yang kurang sependapat, monggo berpartisipasi untuk berpendapat. Kalau ini Pak sudah ada di peraturan LKPP, memang terkait pengalaman pekerjaan itu sudah ditentukan di sana. Memiliki pengalaman pekerjaan pada divisi yang sama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk subkontrak. Itu poin A. Dan poin B juga begitu. Memiliki pengalaman pekerjaan pada kelompok atau grup yang sama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, minimal 1 pekerjaan baik subkontrak maupun baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk subkontrak gitu. Itu mungkin melengkapi Pak Muji. Teman-teman yang lain barangkali nggih monggo. Lagi Su. Berarti kalau seperti itu pada saat kita melaksanakan pelelangan maupun pengadaan langsung tender ya. Berarti untuk pasal yang ketiga, untuk klausul yang ketiga usaha baru kurang dari 3 tahun tidak perlu pengalaman. Itu harus kita hilangi berarti Su. Karena dari yang per LKPP 9 itu. Karena beberapa kali pernah nih untuk yang baru, saya sarankan kan yang mau masuk, Pak lah dari mana kami dapat pengalaman, kami kecil, kami perusahaan baru kan kami nggak bisa Pak.
sudah saya sebut seperti Cak Mustafa tadi, ikut swasta. Swasta sama, Pak. Swasta tidak mau milih kami karena kami belum punya pengalaman. Bagaimana perusahaan kami bisa jalan? Blunder lagi itu. Ya, begitulah kenyataannya. Pertanyaan Pak Kuswoyo tadi sudah saya sampaikan juga, ada yang membuat tadi KW nomor 9. Ya. Begitu Pak Kuswoyo, dimaklumi lah. Ya, oke. Cuman di ini SDP-nya Permen PUPR, di Permen PUPR 14, hal itu sudah diakomodir. Artinya klausul itu kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, itu sudah diakomodir di sana, Pak Muji, terkait pengalaman. Oke, tapi yang khusus konstruksi dan konsultan konstruksi itu, oke. Ya, cuman akan gugur di syarat-syarat teknis kualifikasi yang lain tentunya kalau tidak punya pengalaman. Mungkin ada teman lain yang berpendapat selain Cak Kuswoyo ini. Sudah clear? Oke, saya hitung 3 kali. Kalau tidak ada yang resen, kita lanjut ke soal berikutnya. 1. Ini ada apa namanya? Coba chat ini saya cek dulu nih Pak Muji. Nah, ini dari Bu Nungki Yuniar. Beberapa penyedia kesulitan mendapatkan pengalaman subkontrak. Ini Pak Muji, dari Bu Nungki, Pak Muji. Itu tadi kan sudah dijawab sama Pak Kuswoyo. Sudah terjawab, nggih. Selama Perpres 16 ini, termasuk peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 belum diubah, barang dan jasa lainnya mau ndak mau harus memiliki pengalaman ini Pak Muji nggih. Cak Gus nggih. Ya. Oke, siap. Ya, kalau saya tidak sepakat. Tapi aturannya kan masih tertulis seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dipersilakan Pak Muji. Ya, ini kan sering ada pernyataan, ya. Mungkin pernyataan dari saya juga ya. Perubahan kontrak atau adendum kontrak seperti perubahan spesifikasi barang dapat dilakukan dengan menjaga dari kerugian negara. Pak yang bertanya, maksudnya gimana Pak menjaga dari kerugian negara? Ya, terhadap perubahan tadi, terhadap adendum tadi. Itu bisa dilakukan bila harganya lebih murah agar akan diperhitungkan di kontraknya, sehingga harga untuk item tadi dirubah menjadi lebih murah. Yang kedua, perubahan tadi barang bermanfaat dan mendukung kinerja. Kembali pada A tadi, bisa jadi ini menjadi modus ya. Barangnya lebih mahal, terus dirubah karena barang ini lebih murah. Ya, ini kadang-kadang PPK tidak mengetahui hal ini. Ya, ini perlu hati-hati di situ ya. Bila harganya lebih murah akan diperhitungkan di kontrak. Kedua, barang bermanfaat dan mencapai output atau mendukung kinerja. Berikutnya, kalau perubahan ini terlambat, ya nanti akan dikenakan denda. Ya, jawabannya ABC ini atau D ya. Jadi semua jawaban. Gimana, ada tanggapan? Oke, sebentar Pak Muji. Mencermati soal. Barangkali teman-teman ada yang kurang sependapat, silahkan klik resen ya. Cuman sebelumnya mengingatkan saya, di kolom chat Bapak Ibu sudah di-share link postes dan daftar hadir, nggih. Silahkan Bapak Ibu isi sebelum nanti kita akhiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Barangkali terkait yang soal nomor 11 ada yang kurang pas atau ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Perubahan kontrak seperti perubahan spek barang yang dilakukan dengan menjaga dari kerugian negara, maksudnya bila harganya lebih murah akan diperhitungkan di kontrak. Barang bermanfaat dan mendukung kinerja. Penyerahan terlambat akan dikenakan denda. Nah, terkait yang A, Pak Muji. Oh, ini ada yang terkait yang A dulu, Pak Muji. Maksudnya gimana nggih? Jawaban A ini, Pak Muji. Ya, misalkan barangnya merek X. Ya. Dia minta berubah, Pak. Wah, spek ini barangnya nggak cukup atau nggak ada, akan saya ganti, Pak, merek Y. Merek Y. Bisa nggak mencapai pekerjaan? Bisa, Pak. Ini bermanfaat dan mendukung kinerja. Nanti saya nggak terlambat. Boleh nggak saya rubah merek Y? Ya boleh. Tapi kalau harganya lebih murah, ya harusnya dirubah.
X tadi harganya per item misalkan 1 juta diganti Y ya 700.000 ya dirubah menjadi 700.000 ya. Ini kemarin kan kejadian presentasinya Pak Heri Suroso kan ya ternyata lebih murah menjadi berapa tuh? Sepertiganya kalau nggak salah harganya ya. Oke, gitu Pak maksudnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Musi penjelasannya. Ini ada Pak Harrison. Silakan di-unmute Pak Harrison. Oke, silakan Pak. Hampir sama Pak dengan pertanyaan Pak Mustafa, cuman bila harganya ternyata lebih mahal bagaimana Pak? Contohnya begini, kita ada pengadaan peralatan printer untuk ngeprint di eKTP. Ternyata barangnya itu sudah discontinue dan sekarang ada barang yang produk baru lagi, dan produk barunya ini ternyata harganya lebih mahal. Bagaimana itu, Pak? Ya, misalkan alat tadi ditawar merek X 1 juta rupiah. Ya, ternyata merek X itu nggak ada, diganti sama merek Y. Merek Y ini harganya 2 juta rupiah, misalnya gitu ya. Merek Y 2 juta rupiah. Sebagian besar pendapat ya, ketika berubah harganya harus ketika ganti merek Y harganya tetap 1 juta. Itu sebagian besar pendapat. Tapi kalau saya berpendapat tidak ya, kepada harga negosiasi. Y tadi benar nggak 2 juta atau harus dinego menjadi 1,8 atau berapa? Itu kan cocok dengan skemanya PUPR tadi kan. Ketika ada tambah volume ikut harga negosiasi. Sama ketika ada perubahan ini harusnya harganya dinegosiasi. Itu pendapat saya Pak ya. Tapi di luar pendapat saya banyak yang berpendapat harganya harus tetap. Gitu Pak ya. Pendapat pribadi sesuai harga pasarnya lah. Ikannya discontinue maksudnya ya Bu Nungki Yuniar. Terus yang kedua, dilakukan negosiasi harga mengikuti harga pasar. Kalau yang terkait nomor 2 sudah sama dengan apa yang disampaikan Pak Muji. Yang nomor 1 itu Pak Muji melengkapi Bu Nungki Yuniar, dibuatkan surat pernyataan discontinue dari pabrikan. Nonton Pak Muji. Ya. Silakan menanggapi Pak. Kalau saya sepakat Pak, jadi harus diberi pendapat dari pabrikannya. Ada yang memberi hanya sampai distributornya. Saya pernah menolak Pak dikasih distributor. Ya, oh ini nggak kuat kalau dari distributor. Ya, akhirnya tetap saya kenakan denda Pak. Ya, jadi sepakat dengan Bu Nungki tadi. Keterangan tidak adanya spek tadi, ya harus ada penjelasan dari produsennya lah gitu ya. Ya. Keterangan dari produsennya. Oke, cuman saya mengembangkan ini supaya tidak terjadi kerugian negara gimana? Ini dari harganya, manfaatnya, selamat atau tidak ya. Kalau itu tadi alasan diterima perubahan atau tidak. Ya. Oke, gitu ya. Oke, siap. Ini ada habis nih Pak Mustafa ini. Kenapa Pak Mustafa? Waktunya udah habis, belum sepertiga ya? Belum, 36 semuanya. Saya ini harus, mohon maaf ini, sudah jam 5 ini ya. Iya, baik. Mustafa, bila penjelasan saya tidak memuaskan, ya memang begitu. Kalimat-kalimat soal, seperti kata pendapat Pak Rangga tadi, tidak ada maksud menjebak. Kalaulah itu nggak paham, karena saya hitamkan supaya itu jangan terjebak di situ ya. Tuntas, ya kalimat-kalimatnya adalah nggak cukup tuntas. Tadi sebelum tender, ya maksudnya belum dibawa ke ULP. Tapi Pak Mustafa tadi, oh itu sudah di ULP Pak, perlu review dulu sebelum eksekusi tendernya. Ya itu berarti kalimat-kalimat saya tidak tuntas. Berikutnya, bila ada salah menjelaskan, ya. Kemudian bila ada peraturan terbaru tadi, saya nggak hafal contohnya peraturan pajak berapa tadi. Ya, cuman saya memahami
pelaksananya. Yang terakhir adalah seperti itu. Ya, cuma aturannya saya lupa. Begitu aja, saya mohon maaf kalau ini belum menjelaskan. Tapi ini saya perlu mulai feedback dari Bapak Ibu. Apakah acara seperti ini perlu atau tidak? Membahas soal seperti ini. Sangat, Pak. Ini sebulan sekali kalau bisa, Pak. Perlu. Durasinya diperpanjang. Waktunya, Pak, kalau bisa weekend, Jumat, Sabtu, dan 1 bulan tuh paling enggak. Kan kita kan soal itu kan tes yang mingguan tuh 1 bulan kan 3 kali ya, Suhu ya? Iya. Ya paling tidak ini minimal setiap, kalau kita tumpuk kan panjang nih Pak, 30 sampai puluhan soal. Ya siapa tahu bisa dalam 1 bulan kita laksanakan kegiatan kayak gini 2 kali Pak. Suhu. Okay. Itu aja, makasih. Nanti Pak Rudi memandang ini perlu ya. Ini saya ingin mencari feedback atau respon dari Bapak Ibu ini. Perlu nggak buat acara seperti ini? Perlu Pak Musi. Perlu sekali. Perlu yang perlu diperpanjang. Semua yang di chat ini mengatakan perlu. Oke, berarti perlu menjadi pertimbangan. Durasinya diperlama, Suhu, untuk pembahasannya, Suhu. Frekuensinya ya mungkin yang lebih sering, Pak. Nanti ya Pak lama-lama di sini cari anaknya itu. Mohon maaf kalau belum punya banyak harapan, termasuk nanti waktunya masih kurang. Wassalam. Saya kembalikan ada Pak Mustafa. Baik, terima kasih banyak Pak Muji Santosa yang telah menyampaikan pembahasan terkait soal ujian atau tes online MS yang ke-24. Dan ini juga sudah saya usulkan sejak dulu Pak Muji, waktu saya ingat masih pulang dari kegiatan di Lumajang, di perjalanan saya sampaikan ke Pak Muklis juga. Pak Muklis bila perlu setiap selesai kita ujian online atau tes online, beberapa hari kemudian dilakukan pembahasan. Artinya kadang-kadang masing-masing ini punya persepsi yang berbeda terkait memahami soal. Mungkin saya harusnya jawaban ini A, kenapa ya kok bisa kuncinya B? Nah itu kalau enggak ada pembahasan seperti ini kan kita jadi bingung Pak Musi. Saya begitu ada soal yang sama, ujian, wis ikut aja pokok benar, akhirnya begitu Pak Muji. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ya begitu juga akhirnya. Oke. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya Pak Puji, semua teman-teman yang menyampaikan pesan di chat bahwa kegiatan ini sangat perlu untuk dilakukan, gitu Pak Muji. Bila perlu Pak Muji hari ini ujian online, mungkin beberapa hari ke depan langsung pembahasan, gitu nggih. Itu Bapak Ibu semua sudah diakomodir, insya Allah Pak Muji akan menjadwalkan terkait pembahasan tes online selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu jualah yang memisahkan kita, nggih. Inginnya kita tetap berlama-lama membahas soal ini, mestinya 36 soal, ternyata baru soal ke-11, waktu 1,5 jam ini tidak cukup. Ternyata antusias teman-teman sangat tinggi. Terima kasih banyak atas kehadiran jenengan. Semua terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat acara hari ini. Bapak Ibu, saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila selama memandu jalannya kelas online sore hari ini ada yang kurang pas, kurang tepat, kurang puas. Kalau katanya promotis, saya memang bukan pemuas kan gitu. Baik Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rangga. Oke, sama-sama. Silakan Cak Rangga. Apa Cak? Ya wis tak balik no sampai yang duwe. Yang duwe omah kelas online. Oleh kasih diskusi teman-teman ngono lho.